Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theodori Mandul Sasika dengan NPM 230810100282 dari kelas metode numerik A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu materi diferensiasi numerik. Materi diferensiasi numerik ini adalah salah satu dari materi metode numerik. Pada materi diferensiasi numerik ini terdapat 3 metode lagi, yaitu yang pertama adalah metode selisih maju, yang kedua metode selisih mundur, dan yang ketiga adalah metode selisih tengah. Nah, sebenarnya diferensiasi numerik itu apa sih? Nah, diferensiasi numerik adalah metode untuk menghitung suatu turunan fungsi secara numerik. Ini sangat berguna ketika kita tidak memiliki bentuk analitik dari fungsi atau ketika fungsi tersebut sulit untuk diturunkan. Secara simbolik, diferensiasi numerik biasanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan beda hingga atau yang bisa disebut finite difference. Diferensiasi biasanya digunakan sebagai alat untuk menghitung kemiringan atau perubahan suatu fungsi pada titik tertentu, serta perubahan nilai per satuan waktu atau jarak. Misalnya, kecepatan, yaitu adalah suatu kecepatan. Perubahan jarak terhadap waktu menentukan sifat geometrik fungsi, yaitu seperti menemukan titik maksimum, minimum, atau titik belok pada kurva. Nah, diferensiasi numerik juga secara kalkulus dapat didefinisikan sebagai perbandingan perubahan tinggi atau selisih tinggi dengan perubahan jarak, yaitu dy per dx sama dengan limit x mendekati 0 alpha y per alpha x atau selisih y dan selisih x. Nah, dengan menghubungkan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi, setiap titiknya dapat didefinisikan dengan y sama dengan f dalam kurung x tambah f turunan pertama x hx, dan dengan didefinisikan dengan fx turunan pertama yaitu fx sama dengan limit h mendekati 0 yaitu f dalam kurung x tambah h dikurangi fx per h. Nah, sebenarnya apa itu h-nya? Sebelum itu akan kita masuk ke dari metode turunan diferensiasi numerik. Nah, di diferensiasi numerik ini terdapat turunan beberapa metode, yaitu terdapat 3 pendekatan dalam menghitung fx turunan pertama, yaitu metode selisih maju, metode selisih mundur, dan metode selisih tengah. Nah, untuk metode selisih maju adalah seperti ini, metode selisih mundur adalah seperti ini, dan metode selisih tengah adalah seperti ini. Bagaimana ketiganya? Oke, yang pertama adalah metode selisih maju. Pada metode selisih maju, ini adalah salah satu pendekatan dengan diferensiasi numerik untuk menghitung fungsi turunan fx. Metode ini menggunakan definisi dasar dari turunan, yaitu menghitung suatu perubahan fungsi di titik x dan titik sedikit di depan x, yaitu x tambah h
di mana H adalah langkah kecil. Nah, pada fungsi ini terlihat di titik X. Nah, ini titik awal dan titik selisih majunya atau titik majunya itu adalah ini. XI ditambah 1 atau XI ditambah H yang berjumlah langkahnya adalah 1. Nah, di metode selisih maju terdapat beberapa rumus. Nah, tetapi metode selisih maju ini adalah merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensiasi dengan rumus yaitu fx turunan pertama sama dengan f dalam kurung x ditambah h lalu dikurangi fx per h. Nah, jadi untuk rinciannya fx turunan pertama adalah fungsi dari titik x-nya. Lalu fx adalah nilai fungsi di titik x. Dan fx tambah h adalah nilai fungsi di titik x ditambah h. Nah, h-nya tersebut apa? Apa itu? Nah, h tersebut adalah langkah dikretisasi, yaitu jarak antara x dan fx. Nah, pada metode selisih maju ini, terdapat pengambilan h yang nilainya kecil agar mendapatkan nilai error. Nah, dengan rumus yaitu sama dengan 1/2 dikali h dan dikali fx turunan kedua. Nah, setelah di metode selisih mundur, di selisih maju, terdapat metode selisih mundur. Nah, pada metode selisih mundur ini terdapat beberapa fungsi dan penghitungan. Tapi sebelum itu, metode selisih mundur adalah salah satu pendekatan dalam diferensiasi numerik untuk menghitung turunan fungsi fx turunan pertama. Nah, metode ini menggunakan nilai fungsi x dan nilai fungsi sebelumnya, yaitu x kurangi 1. Nah, jadi pada rumus ini, jika yang sebelumnya selisih maju adalah langkah setelahnya atau langkah berikutnya atau langkah di depannya, kebalikannya pada selisih maju, di selisih mundur ini adalah langkah sebelumnya atau langkah sebelum langkah awal. Nah, jadi pada nilai fx atau nilai xi itu di selisih mundur kita menggunakan fi min 1 atau min h-nya. Nah, pada selisih mundur ini juga itu metode ini cocok digunakan jika data atau nilai fungsi lebih mudah diperoleh dari sisi kiri atau masa lalu, sebagai contohnya yang seperti ini tadi, sisi kiri atau masa lalu. Nah, dengan rumus yaitu fx turunan pertama sama dengan fx dikurangi fx kurangi h per h. Jadi dengan rincian fx-nya adalah turunan fungsi dari x, lalu juga fx-nya adalah nilai fungsi dari titik x, dan fx kurangi h adalah nilai titik x dikurangi h. Nah, dengan h-nya yaitu tetap sebagai langkah dikretisasi antar jarak x dan x dan x min h. Nah, pada metode selisih mundur ini juga terdapat pengambilan fungsi error dengan rumus yaitu sama dengan min 1/2 dikalikan h
dan dikalikan dengan turunan kedua. Selanjutnya, ada metode selisih tengah. Pada metode selisih tengah ini adalah penggabungan dari dua metode yang sebelumnya dengan definisi, yaitu metode selisih tengah adalah suatu teknik diferensiasi numerik yang menghitung turunan fungsi f(x) dengan menggunakan nilai fungsi di kedua sisi titik evaluasi, yaitu di x plus h atau ke depan atau selisih maju, dan di x min h atau ke belakang atau juga selisih mundur. Nah, di metode ini lebih akurat dibandingkan metode selisih maju atau mundur, dikarenakan menggunakan informasi dari dua sisi sekaligus. Nah, pada metode selisih tengah ini menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi x yang berada di tengah, yaitu f x plus 1 dan x plus 2, x min 1, yang mengambil 2h dari maju dan mundur. Jadi yang dicari adalah dari kedua belah sisi. Nah, pada metode selisih tengah ini itu menggunakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar yang diukur. Jadi, pada metode selisih tengah terdapat rumus yang berlaku, yaitu fx sama dengan fx plus h dikurangi fx min h sama dengan atau fx plus h dikurangi fx min h per 2h, karena menggunakan 2h sekaligus. Dengan rincian yang sama seperti metode selisih awal atau selisih maju dan metode selisih mundur. Nah, pada metode selisih tengah ini pun terdapat penghitungan error, yang mana penghitungan error ini menggunakan rumus seperti min 1/6 kali h kali fx turunan ketiga. Jika yang sebelumnya pada selisih maju dan mundur itu menggunakan turunan kedua, tetapi pada metode selisih mundur ini, selisih tengah ini menggunakan turunan fx ketiga. Nah, pada diferensiasi numerik ini juga terdapat diferensiasi untuk tingkat yang lebih tinggi, yaitu merupakan proses diferensiasi secara terus-menerus hingga tingkatan yang tertentu atau n. Nah, semisal ada diferensiasi untuk turunan kedua atau tingkat kedua, maka rumusnya adalah fx turunan kedua yang dicari sama dengan fx turunan pertama dan fx turunan pertama. Jadi nilai yang diambil, yang digunakan adalah nilai dari fx turunan pertama dan dihitung kembali seperti sesuai dengan rumus yang ada tadi. Juga ada di turunan ketiga, yaitu sama tetap menggunakan turunan pertama, dan tetapi berbeda, yaitu menggunakan fx turunan kedua. Nah, dan juga ada diferensial tingkat n, yaitu fxn atau pangkat n turunan n sama dengan f turunan pertama dengan isian
fx n dikurangi 1. Jadi semisal n-nya adalah 5, maka turunan yang digunakan adalah turunan keempat. Nah, terdapat contoh soal yang akan kita kerjakan pada hari ini untuk menjawab dan mengaplikasikan rumus-rumus dari metode-metode yang sebelumnya. Nah, pada kali ini terdapat soal yaitu terdapat suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan 2. Maka dicari yaitu itulah turunan pertama fx dengan titik range-nya adalah 1 sampai 1,5 dengan langkah 0,1 atau hanya adalah 0,1 menggunakan metode selisih maju, metode selisih mundur, dan metode selisih tengah dan error di tiap kodenya. Pada kali ini kita akan menggunakan Excel sebagai acuan untuk penghitungan. Yang pertama, kita menggunakan yaitu range-nya ini adalah X-nya, ini 1, 2, 3. Karena hanya adalah 0,1, maka turunannya jika selisih maju yaitu 1,1, 1,2, 1,3, dan 1,4 sampai 1,5. Nah, untuk menghitung rumusnya, yang pertama kali kita gunakan adalah memasukkan rumusnya, yaitu yang tadi adalah fx sama dengan x pangkat 3 min x pangkat 3 min 4x min 4x pangkat 2 ditambah 6x min 2. Min 4x pangkat 2 tambah 6x tambah 2. Oh, min 2. Nah, untuk mencari itu, pertama-tama kita mencari dulu fungsi dari X yang dimasukkan. F X. Nah, jika X yang dimasukkan adalah 1, maka kita akan merubah X-nya, yaitu itu sama dengan 1 dipangkatkan 3 dikurangi 4 dikali 1 dipangkatkan 2 ditambah 6 dikali 1 dikurangi 2.
maka hasilnya adalah 1. Nah, lalu untuk yang lainnya bisa langsung, yaitu sama dengan yaitu 1,1 pangkat 3 dikurangi 4 kali 1,1 dipangkatkan 2 ditambah 6 dikali 1,1 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 1,091. Selanjutnya sama, pangkat 3 dikali di pangkat 3 dikurangi 4 kali 1,2 pangkat 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali 1,2 dikurangi 2, maka hasilnya adalah, selanjutnya untuk 1,3 itu sama dengan 1,3 dipangkatkan 3 dikurangi 4 dikali 1,3 dipangkatkan 2 ditambah 6 dikali 1,3 dikurangi 2, maka dengan hasilnya yaitu 1,237. Selanjutnya yaitu 4 dipangkatkan 3 dikurangi 4 dikali 1,4 dipangkatkan 2 lalu ditambah 6 dikali 1,4 lagi dan dikurangi 2, maka ketemu hasilnya adalah 1,304. Selanjutnya yaitu 1,5 yaitu dipangkatkan 3 lalu dikurang 4 dikali 1,5 lagi yang dipangkatkan 2 lalu ditambah 6 yang dikali 1,5 lagi dan dikurangi 2, maka ketemulah hasilnya 1,375. Nah, ini tadi adalah X-nya. Lalu kita harus mencari juga X ditambah H untuk penghitungannya. Jika X ditambah H, maka hasilnya adalah ini. Nah, dikarenakan hanya adalah 0,1, maka kita tambahkan 0,1. Jadilah 1,1 untuk X ditambah H-nya. Nah, saya tampilkan H sama dengan 0,1. Nah,
tinggal kita tarik ke bawah, maka akan seperti ini. Lalu, pada rumus selisih maju tadi, itu adalah fx plus h dikurangi dengan fx. Berarti saat ini kita akan mencari fx ditambah h. Hasil dari fx plus h-nya sama seperti yang fx sebelumnya, yaitu 1,1 dipangkatkan 3 dikurang 4 dikali 1,1 kembali dan dipangkatkan 2 serta ditambah 6 dikali 1,1 lagi dan dikurangi 2. Maka hasilnya 1,09, sama seperti ini. Selanjutnya, sama dengan 1, ini 1,2 dipangkatkan 3 dikurangi 4 dikali 1,2 lagi yang dipangkatkan oleh 2 lalu ditambah dengan 6 dikali 1,2 lagi dikurangi 2, maka hasilnya adalah 1,68. Selanjutnya kita akan mengisi, yaitu untuk yang 1,3 sama, yaitu dipangkatkan 3 terlebih dahulu, lalu dikali 4 kurangi 4 dikali 1,3 lagi dipangkatkan 2 ditambah 6 dikali 1,3 lagi lalu dikurangi dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu untuk sama dengan 1,4 dipangkatkan 3 dikurangi 4 dikali 1,4 lagi lalu dipangkatkan 2 ditambah 6 dikali dengan 1,4 lagi lalu dikurangi oleh 2, maka hasilnya adalah 1,304. Selanjutnya untuk fx plus h yang sat dengan hasil 1,5 yaitu sama, dipangkatkan 3 dikurangi 4 dikali 2 dikali 1,5 lagi lalu dipangkatkan 2 lalu ditambah dengan 6 lalu dikali 1,5 lagi dan dikurangi 2, maka hasilnya adalah 1,75, sama seperti hasil yang tidak ditambah x plus h. Selanjutnya yaitu 1,6 sama dengan 1,0
dipangkatkan 3 dikurangi 4 dikali 1,6 lagi, lalu dipangkatkan 2 dan ditambah 6 dikali 1,6 lagi dan dikurangi 2, maka hasilnya adalah 1,456. Nah, apabila kita ingin membuktikan hasil dari fx-nya tersebut, kita bisa menggunakan suatu penghitungan. Itu fx yang sama dengan 1. Jadi fx sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 4 yang dikali 1 pangkat 2 ditambah 6 dikali 1 dan dikurangi 2, dengan hasilnya sama dengan ini 3 dikurangi 1 pangkat 1 pangkat 2 itu 1 dan ditambah dikali 4 hasilnya 4, lalu ditambah 6 karena 6 kali 1 hasilnya 6, lalu dikurangi dengan 2. Kesalahan penulisan. Satu dikurangi 4 ditambah 6 dan dikurangi 2, maka hasilnya adalah 1. Sudah terbukti. Oke. Selanjutnya mari kita lanjutkan. Dari penghitungan ini sudah ditemukan, yaitu untuk fx dan ininya, maka kita bisa masuk untuk rumus turunan pertamanya, yaitu sama dengan x hasil dari fx dikurangi dengan hasil dari x per, karena hanya tadi adalah 0,1, maka ininya adalah 0,1. Hasilnya adalah min 8. Nah, untuk hasilnya maka sama dengan dalam kurung dulu, yaitu fx dikurangi fx-nya yang tadi, nah per, untuk mempermudah, yaitu
ini. Jangan lupa untuk kurungnya. Lalu ini dikurangi X-nya, maka nanti hasilnya adalah 0,1. Maka hasilnya adalah 0,91. Baik, selanjutnya untuk yang lainnya. Untuk mempercepat, kita bisa menggunakan selanjutnya ini, yaitu 0,0207, itu dengan hasil fx-nya yaitu 1,1868 dikurangi dari hasil efeknya itu 1,01, lalu diperkan yaitu 0,2 dikurangi 0,1 tetap dengan hasilnya adalah 0,1. Nah, untuk penghitungan secara manualnya maka akan jadi seperti ini, yaitu yang tadi adalah f x min h dikurangi fx per h. Per h. Nah, dengan hasil itu tadi fx-nya adalah 1,091 dikurangi dengan 1. 0,91 dikurangi dengan 1 per hanya tadi adalah 0,1. Maka hasil sama dengan 0,091 per 0,1 sama dengan 0,91. Sudah sesuai dengan penghitungan dari ini. Nah, untuk mencari hasil dari errornya, ini sama dengan 1/2 dikali dengan hanya yaitu 0,1 dan tidak lupa dikali dengan turunan keduanya dari fx ini, yaitu x. Turunan kedua untuk fx-nya ini adalah sama dengan 2x pangkat 3 pangkat 2 dikurangi 0,1
8x ditambah dengan 6. Nah, sebelum mencari turunan kedua, maka kita harus mencari dulu turunan pertama dari fungsi ini, yaitu 3x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 6. Maka turunan keduanya adalah x, yaitu sama dengan 6x ditambah dengan 8. Nah, untuk mempermudah, mari kita cari terlebih dahulu x turunan kedua dari fungsi fx-nya. Dengan rumus, yaitu sama dengan 6 dikali dengan 1 ditambah 8. Dan hasilnya adalah 14. Untuk keseluruhannya sama dengan 8. Maka untuk hasil selanjutnya adalah seperti ini. 14 tambah 48 dengan fungsi yang sama. Nah, karena errornya turunan keduanya sudah ditemukan, maka kita bisa mencari fungsi dari errornya itu sendiri, yaitu 1/2 dikali dengan 0,1 dikali lagi dengan turunan keduanya, yaitu 14. Maka hasilnya adalah 0,7 untuk error x fx-nya 1. Dan untuk selanjutnya adalah seperti ini. Jadi untuk x tambah 1 dan x tambah 2. Selanjutnya juga x plus h-nya. Jadi untuk x sama dengan 1, yaitu 1, fx1 itu sama dengan errornya adalah 0,7 dan fx, 1 yaitu 0,73. Oke. Nah, maka inilah hasil untuk dari selisih maju. Selanjutnya adalah selisih mundur. Sama seperti tadi, kita bisa mengcopy terlebih dahulu fungsi-fungsi ini untuk mempermudah. Nah, lalu juga fungsi dari setiap fx-nya ini. Nah, dikarenakan fungsi mundur tadi itu dimulai dari 1, maka untuk fungsi mundur ini adalah kebalikannya, yaitu 1,5, lalu 1,4, dan seterusnya. Nah, lalu untuk fungsi dari fx-nya itu tetap sama, hanya saja kebalikannya.
Yang pertama kita masukkan dulu 1,5-nya, lalu dipangkatkan 3 dikurangi 4 dikali 1,5 lagi dipangkatkan 2 ditambah 6 dikali 1,5 lagi lalu dikurangi 2, maka hasilnya adalah 1,375. Kita bisa lanjutkan untuk yang selanjutnya. Untuk mempercepat kita bisa langsung seperti ini aja. Nah, hasilnya adalah sama seperti yang sebelumnya, hanya saja terbalik. Nah, jika tadi untuk selisih maju adalah ditambah, maka untuk selisih mundur ini adalah dikurang. Jadi, pada fungsi yang kali ini, kita bisa menggunakan 1,5 ini, namun dikurangi dengan 0,1. Maka hasilnya 1,4. Dan, nah, untuk selanjutnya adalah 1,3 dikurangi di koma 1,2 ditambah dikurangi juga 1,2 dikurangi 0,1 sama dengan 1,1 dan 0,1 dikurangi 0,1 yaitu adalah 1 dan 1 dikurangi 0,1 adalah 0,9. Maka untuk selisih mundurnya atau fungsi fx untuk selisih mundurnya adalah yaitu sama seperti yang tadi. Kita masukkan terlebih dahulu untuk fungsi-fungsinya. Dikali 2 dikali dari fx-nya, terus dipangkatkan 2, lalu ditambah 6 dikali dari fx-nya lagi, lalu dikurangi 2. Maka ketemulah hasilnya adalah 1,304. Sama seperti hasil ini. Dan untuk hasil selanjutnya, adalah seperti ini. Karena hasilnya dari 1, terus juga 1,1,08 dan sebagainya. Nah, untuk menghitung dari fungsinya, untuk khusus f min x, maka kita akan mencoba dari penghitungan soal ini. Yang pertama adalah untuk yang x min h ini dengan fx-nya adalah 15 dan h-nya adalah 1, jadi kita bisa hitung untuk memasukkannya 1,4 yaitu 1,4 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 1,3 pangkat 2 lalu juga ditambah ditambah 6 dipangkatkan 1,4 lalu dikurangi 2 dengan hasilnya yaitu dari 1,4 pangkat 3 adalah 1,124 dan seterusnya. Tapi saya hanya mengambil 3 angka di belakang koma. Lalu selanjutnya adalah dikurang 4
koma 1,081 ditambah 6,24 dikurangi 2 dengan hasilnya adalah 1,03 1,304. Nah, sudah sama seperti hitungan yang sebelumnya. Oke, bisa kita lanjutkan untuk mencari dari nilai fx-nya itu tersebut. Atau nilai dari selisih mundurnya. Yang pertama kita bisa gunakan adalah F sama dengan dari pada rumusnya tadi untuk selisih mundur adalah fx-nya terlebih dahulu dikurangi untuk tetap menggunakan dalam kurung, lalu dikurangi dengan hasil dari fx-nya tutup kurung per sama seperti tadi menggunakan fx dan x-nya untuk menghasilkan 0,1. Maka ketemu hasilnya adalah 0,71. Maka kita bisa lanjutkan adalah seperti ini. Untuk 0,67 juga, lalu untuk hasilnya selanjutnya adalah 0,69, lalu hasil selanjutnya adalah 0,77, lalu juga untuk 0,91 untuk X yang 1,1. Lalu untuk yang terakhir adalah X-nya 1 adalah 1,1. Pada fungsi kali ini juga terdapat error. Fungsi selisih mundur, metode selisih mundur ini terdapat penghitungan error. Namun sebelum itu marilah kita untuk menghitung dari nilai dari turunan keduanya terlebih dahulu. Menggunakan fungsi dari 6 dikali dengan 1,5-nya, lalu ditambah dengan 8. Maka hasilnya adalah 17. Dan untuk selanjutnya adalah 16,4 untuk 1,4, 15,8 untuk 1,3, dan juga 15,2 untuk 1,2, dan juga untuk 14,6 untuk 1,1, dan 14 untuk X sama dengan 1. Dengan penghitungan yang sama, hanya saja berbeda rumus, yaitu minus 1/2 dikalikan dengan hanya, yaitu 0,1, dikalikan lagi dengan fungsi dari X-nya. Maka ketemulah hasil sama dengan minus 0,85. Dan untuk keselanjutannya adalah seperti ini. Ini 0,8,
Lalu juga untuk hasilnya yang pertama 0,85 untuk 1,5, 0,82 untuk 1,4 minus 0,79 untuk 1,7 untuk 1,13 dan min 0,76 untuk 1,2, 0,73 untuk 1,1 dan minus 0,7 untuk 1. Sama seperti tadi, hanya saja berbalik nilainya. Baik, ini adalah untuk selisih mundur. Selanjutnya adalah selisih tengah. Untuk selisih tengah, sama seperti tadi, kita bisa untuk mengkopikan semua rumus-rumusnya agar mempermudah kita sendiri. Lalu juga ada untuk X, F, Fx. Nah, Fx yang kita gunakan kali ini hanya xt plus X plus H sebagai penghitungan, dan juga untuk Fx min H sebagai penghitungan di nilai mundurnya. Tapi tidak juga lupa untuk X plus H, X min H untuk mempermudah. Di nilai tengah ini kita bisa memulai dari 1,3 ke 1,15 atau kita bisa menggunakan 1 dari nilai 1 sampai ke nilai 1,5. Di sini kita akan menggunakan 1,3 sebagai titik tengah nilai yang akan digunakan menuju selisih atas dan selisih bawah atau selisih maju dan selisih mundur. Dan yang selanjutnya adalah 1,4, 1,5. Nah, di 1,3 ini kita akan menambahkan dari plus 0,1-nya. Yang pertama kita tambahkan ini dan kita tambah dengan 0,1. Maka ketemulah hasil 1, oh maaf, terdapat kesalahan. Nah, 1,4. Dan untuk selanjutnya lalu 1,5 dan 1,6. Lalu selanjutnya untuk lagi, tapi yang kali ini adalah dikurangi dari 0,1. Maka hasilnya adalah 0,1. Nah, maka hasilnya adalah 0,2, 1,2. Lalu ini juga 1,3 dan ini adalah 1,4. Nah, seperti rumusnya tadi, kita akan masukkan terlebih dahulu untuk rumus-rumus fungsi dari fx-nya ini sendiri. Yang pertama adalah fx plus h untuk pangkat 3 dikurangi 4 dikali dari fx-nya itu lagi, lalu dipangkatkan 2 dan ditambah 6 dikali dengan fx-nya ini lagi, lalu dikurangi oleh 2. Maka ketemulah hasil 1,304.
Dan untuk yang selanjutnya adalah oke, baik. Selanjutnya untuk yang oh, maaf. Oh, nggak betul. Selanjutnya untuk yang X min H. Tetap menggunakan ini. Lalu dipangkatkan 3. Lalu dikurangi 4 dikali dengan angkanya lagi. Dan dipangkatkan oleh 2. Ditambah 6. Dikurangi 2. Dikali dengan angkanya kembali dan dikurangi 2, maka bertemulah hasil 1,16 dan akan dilanjutkan seperti ini. Selanjutnya untuk menghitung nilai dari fungsi fx-nya tadi, untuk dinilai tengah adalah menggunakan fungsi dari kedua fx ini tersebut, yaitu untuk fungsi tengah dari fx-nya itu sama dengan fungsi dari x plus h dikurangi dari fs plus ini lalu per 2 dikali dengan 0,1, maka ketemulah hasil 0,68 untuk fungsi x plus h dikurangi x min h per 2h sesuai dengan rumus dari fungsi fx metode selisih tengah. Selanjutnya adalah bisa kita jabarkan untuk hasilnya, yaitu 0,69 untuk bagian tengah dengan hasil seperti ini, lalu 0,76 dengan hasil seperti ini, dan ini. Nah, setelah ketemu untuk metode selisih tengahnya, maka kita langkah terakhir adalah mencari nilai errornya. Dengan fungsi yang sama seperti yang tadi, kita cari terlebih dahulu. Dikarenakan metode tengah ini menggunakan turunan ketiga, maka kita harus mencari terlebih dahulu turunan ketiga dari fungsi ini. Turunan ketiganya adalah 6 saja. Jadi, karena telah diturunkan lagi, jadi turunan pertama yaitu 3x pangkat 2 min 8 plus 6, lalu yang turunan kedua adalah 6x plus 8, dan turunan ketiga adalah 6 saja. Maka untuk hasil errornya bisa langsung kita hitung menggunakan rumus minus 1 per 6 dikali dengan nilai dari h-nya itu 1,1 dan dikali dari turunan ketiga. Karena turunan ketiganya 6, maka kita menggunakan kali 6. Maka bertemu adalah nilainya 0,1. Dan begitulah seterusnya, dikarenakan turunannya adalah turunan ketiga. Baik. Sekian. Sekian dari penghitungan presentasi metode numerik
diferensiasi numerik dari saya. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf dan terima kasih.